Berita Sumsel 24 jam hari ini. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru meninjau langsung banjir bandang yang terjadi di Desa Ujan Mas Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim. Dalam tinjauan tersebut, Herman Deru melihat langsung kondisi gorong-gorong yang menjadi faktor utama terjadinya banjir. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru meninjau langsung Desa Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim pasca dilanda banjir bandang Sabtu kemarin. Dalam kunjungan itu, orang nomor 1 di Bumi Sriwijaya didampingi langsung PLT Bupati Muara Enim Haji Juarsa beserta Forkompinda dengan menaiki helikopter dari Palembang lalu mendarat di halaman kantor Kepala Desa Ujan Mas. Setiba di lokasi, Herman Deru memeriksa kondisi di lapangan. Setelah meninjau, Deru menyimpulkan kecilnya bangunan gorong-gorong yang keladinya musibah banjir bandang di Desa Ujan Mas. Untuk itu, pihaknya pun telah memerintahkan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 agar segera mengatasi persoalan tersebut. Bagaimana dahsyatnya air yang datang dari anak sungai, namanya Mapur, Sungai Mapur. Dia nyebrang jalan, tapi ternyata gorong-gorongnya tidak tertampung, mengakibatkan 5 rumah warga roboh dan sisanya terendam air. Ini bukannya musibah aman, ini salah manusia. Ngaku gorong-gorong lah kecil dari besar, bukannya musibah. Jadi saya instruksikan kepada Balai Besar untuk segera mengatasi ini, memperbesar saluran air itu yang menyeberang jalan, diganti dengan bokalkot permanen yang bisa menampung perlaluan air sebesar apapun debitnya. Sementara PLT Bupati Muara Enim Haji Juarsa mengatakan, berdasarkan data terakhir banjir bandang di Desa Ujan Mas mengakibatkan sebanyak 102 keluarga terdampak. Reporter dan juru kamera Fuadi Romadona, Valpres.com. Pemirsa, malam puncak Grand Final penganugerahan pemilihan Bujang Gadis Palembang berlangsung seru. Dalam pemilihan BGP ini, Marcel Feradetama dan Alia Solehat dinobatkan sebagai Bujang Gadis Palembang ke-33. Tarian tradisional yang ditampilkan para finalis Bujang Gadis Palembang ke-33 cukup menarik perhatian pengunjung. Dengan penuh keapikan, para finalis terlihat menguasai gerakan yang senada dengan alunan musik. Para finalis ini sedang menampilkan tarian tradisional dalam malam puncak Grand Final pemilihan Bujang Gadis Palembang di Hotel Arya Duta kemarin. Dari 30 peserta, Marcel Feradetama dan Alia Solehat dinobatkan sebagai Bujang Gadis Palembang ke-33. Tak hanya itu, Marcel dan Alia juga dinobatkan sebagai Duta Pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Isnaini Madani mengatakan para finalis ini sudah mengikuti berbagai seleksi, mulai dari pendaftaran online, tes tertulis, wawancara, bakat, semifinal, karantina, dan grand final. Hasil dari 346 peserta yang bersaing, hanya tersisa 30 peserta. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa berharap agar para finalis bisa mempromosikan wisata Palembang kepada masyarakat secara luas, sehingga terwujud Palembang Emas Darussalam. Reporter dan juru kamera Andes melaporkan untuk Valpres.com. Kebangkitan Jawara dan Pengacara atau Bang Japar Komando Daerah Sumatera Selatan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1422 Hijriah dan tasyukuran launching kopi baja di Gedung Kopi Kebun Sayur Kenten, Palembang Minggu kemarin. Dalam kegiatan sebagai wujud kecintaan pada Nabi Muhammad itu, hadir sejumlah tokoh masyarakat Palembang, salah satunya Sultan Mahmud Badarudin IV, Jaya Wikrama, Raden Muhammad Fawaz Diraja. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan tasyarukan launching kopi baja di Gudang Kopi Kebun Sayur Kenten yang digelar oleh Kebangkitan Jawara dan Pengacara atau Bang Japar Komando Daerah Sumatera Selatan Sabtu kemarin berlangsung dengan hikmat. Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh di sini, salah satunya Sultan Mahmud Badarudin IV, Jaya Wikrama RM Fawaz Diraja.
Di sela-sela acara, SMB 4 menegaskan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa umat Islam sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita menjadi manusia yang baik dan benar, sehingga bisa majukan negara ini. Kita selaku umat Islam, Bang Japar juga mengadakan kerjasama dan sultanan. Kita semua umat Islam akan selalu bekerjasama dalam hal-hal kebaikan. Sementara Komandan Bang Japar Komda Sumsel M. Iskandar Sabani SESH mengatakan, kegiatan ini peringatan Maulid Nabi Muhammad merupakan obat untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku diri ke depan. Harap Maulid Nabi Muhammad SAW pada kita peringat ini pertama dapat berlangsung secara kontinu di tahun. Kedua akan obat kita dari posisi sekarang semakin lebih baik di tahun-tahun mendatang. Karena tidak ada gunanya kita memperbaiki, tapi sikap dan tingkah laku kita malah tambah menurun. Malah sikap kita malah tambah tidak baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Kak. Nama lengkap dan jabatan Kak? Nama saya Muhammad Iskandar Sabani, SESH, jabatan Komandan Daerah Bang Japar Sumatera Selatan. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar melaporkan untuk Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Menyibukkan diri dengan berolahraga bisa menjadi pilihan aktivitas akhir pekan Anda di pagi hari. Memilih tempat berolahraga juga tak kalah penting agar aktivitas berolahraga tidak membosankan. Salah satunya kawasan Jakabaring Sport City Palembang. Selamat pagi. Hujan deras yang mengguyur kota Palembang semalam tidak menyurutkan warganya untuk tetap berolahraga. Termasuk juga saya. Ada banyak spot olahraga di kota Palembang, dan kali ini saya memilih Jakabaring Sport City sebagai tempat untuk jogging atau mencari keringat. Tapi ingat, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Kawasan Jakabaring Sport City seperti namanya memang menjadi pusat olahraga di Sumatera Selatan. Tak heran jika setiap weekend kawasan ini menjadi salah satu favorit warga untuk berolahraga. Apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini, penerapan pola hidup sehat sudah menjadi prioritas. Sebaiknya sebelum memulai olahraga, lakukan pemanasan terlebih dahulu ya, agar otot tubuh kita tidak tegang dan menghindari cedera. Warga Palembang bisa melakukan banyak gerakan olahraga di sini, seperti jogging, bersepeda, maupun main badminton. Lihat saja, ada banyak lapak penyewaan raket badminton di kawasan ini, salah satunya milik Rahmat. Kalau sekarang ini sekitar 20 pasang lebih lah. 20 pasang ya. Oh, minat kalau dari uang yang di sini minatnya banyak tak Kak? Tergantung juga, rata-rata banyak juga kalau hari Minggu. Hari Minggu rame ya? Iya. Berapa gitu nyewa Kak untuk sepasangnya? Sepasangnya 10.000 sih. 10.000 ya? Sudah termasuk mulai. Sudah termasuk bola. Iya. Sebelumnya kita kerja apa? Ini sampingan atau memang mana? Sambil sampingan. Oh, sampingan. Selain itu memang ada gawean lain ya Kak? Iya. Selain itu, kita juga bisa menyewa sepeda yang ada di sini cukup dengan Rp20.000. Kita sudah bisa berkeliling JSC dengan bersepeda. Ada juga yang sengaja datang ke JSC untuk ikut senam sehat di halaman Gelora Sriwijaya. Kalau ke JSC ini sih memang hampir tiap weekend karena memang dekat dari rumah. Terus juga ke sini bisa sama teman-teman dan sama keluarga juga. Terus fasilitas di JSC ini banyak, ada bisa jogging, sewa sepeda, sewa raket. Jadi olahraga di sini nggak ngebosenin. Dengan banyaknya alternatif olahraga dan kawasan yang sejuk dan asri membuat kawasan JSC selalu ramai setiap Ahad pagi. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.